Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah baru berbuka puasa ya. Suasananya tetap dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak terlambat. Tadi ada telepon dari sahabatku ya, yang kebetulan dia seorang yang pakar Al-Quran ya, telepon-teleponan lama, jadi agak tertunda sedikit kajian kita kali ini. Oke, kita teruskan. Kajian kita kali ini adalah menjawab komentar. Lihat di topik yang kemarin diunggah ya, lihat di huruf A ya, di huruf A. Begini pertanyaannya, Gus, gimana bahasan ini bisa diperjelas lagi dengan surat An-Nisa 41, surat An-Nisa 4 ya, ayat 159 sebagai tambahan tentang mengimani Nabi Isa sebagai utusannya, atau pembahasan tersendiri juga sebagai tanda dalam kurung ayat turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita membahas ayat ini ya. Ini sepertinya dia masih percaya kalau Kanjeng Nabi Isa nanti mau turun. Ya, mau turun kembali. Tapi nggak tahu deh, ini benar dia tanda tanya kok ya. Artinya nggak bisa disimpulkan begitu. Oke. Itu komentar dari teman kita yang akan kita berikan dalam sebuah kajian bersama ya. Begini, jadi judul kajian kali ini ya, aku kasih judul simple saja, kesaksian ya, kesaksian ya, kesaksian. Keren nggak kalau judulnya kesaksian? Karena berdasarkan pengamatan, orang-orang di YouTube itu banyak yang suka dibohongi gitu loh. Kalau temanya itu bombastis atau temanya itu katakanlah tertulis secara apa ya, selain bombastis, apa sih namanya istilahnya tadi itu, provokatif gitu, wah viewernya langsung banyak gitu ya. Meskipun mereka sebetulnya ya nggak tahu berpikir atau enggak, isinya itu ada enggak ya. Cuman kan biasanya senang dengan tajuk-tajuk, tema-tema yang provokatif seperti itu. Justru aku menghindari seperti itu ya. Aku lebih cenderung tetap ada pada trademark bukan provokatif tetapi edukatif ya. Maka ya terserah lah, kalian mau senang yang mana itu terserah. Cuman aku lebih asik aku tulis kesaksian aja lah. Dan menurutku ini sangat asik ya, meskipun tidak provokatif ya, tapi insya Allah mengedukatif. Gitu ya. Kesaksian apa ya, dilihat videonya biar tahu kesaksian apa kan gitu. Oke, sesuai dengan yang dipertanyakan tadi, kita akan membahas tentang, aku tulis di sini satu-satu, Quran surat An-Nisa ya, surat 4 159.
159. Ini yang minta dibahas. Aku baca dulu ya, nanti baru kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, dalam kurung Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, dalam kurung Isa, akan menjadi saksi mereka. Nah, setelah aku renungkan, ayat ini sebetulnya bercerita tentang kesaksian, maka aku kasih judul kesaksian. Clear ya di situ ya. Oke, aku akan bacakan dulu ini di surat, sebentar. Surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf, Quran, surat Al-A'raf, surat 7 nggak salah ini. Iya betul 7. Oh betul, ayat 172. 172 ya. Ini lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika pembimbing kehidupanmu, ya di sini Tuhanmu ya. Kalau aku kan sudah ngajari kalian, Tuhan itu nanti bermasalah lagi, Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob. Ya. Jadi belum selesai sebetulnya kalau diterjemahkan Tuhan. Kita harus tahu itu Tuhan yang ilah apa yang Rob. Gitu. Tapi kalau aku bilang terjemahkan begini, kamu paham, ya. Dan ingatlah ketika pembimbing kehidupanmu, nah, berarti itu Tuhan yang Rob, mengeluarkan dari sulbi. Nah, ini bermasalah lagi terjemahan yang sudah kita selesaikan kemarin. Lihat lagi tentang tidak ada manusia dari tulang, itu tidak ada. Ini sulbi ini sudah kita selesaikan dan aku sudah jelaskan tentang juhurim. Juhurim itu bagian belakang. Terjemahan Inggris mengatakan pinggang atau apa, sedangkan kita punggung. Ya, bukan sulbi. Kalau sulbi itu Arabian. Di sini teksnya masa Arabian mau diterjemahkan Arabian. Ini teksnya juhurim itu bagian belakang, bukan sulbi. Ya, ini eksegese ini sudah. Ya, jadi terjemahnya nggak benar dan itu penjelasannya bisa kamu lihat di tidak ada manusia dari tulang rusuk, dari tulang sembarang tulang lah. Mau tulang rusuk, mau tulang nggak rusuk nggak ono. Ya, itu melanggar sains. Oke, aku lanjutkan. Aku ulangi lah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari bagian belakang punggung ini ya, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, dalam kurung ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kok di sini bukankah aku ini pembimbing kehidupanmu? Ya. Mereka menjawab, betul. Ya. Kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi hari kiamat itu kebangkitan ya. Agar di hari kebangkitan kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini gitu. Jadi jangan beralasan. Nanti kalau di hari kebangkitan koniku, kamu itu jangan beralasan. Makanya disebut agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami ketika itu kami lengah terhadap ini gitu. Enggak ada alasan di sana. Sing lengah sing tetembeng enggak ada. Karena sudah persaksian. Dan ini persaksian ini aku diskusikan dengan guru ngajiku, ini sifatnya general kepada semua cucu Adam. Ya, dan ini terjadi dalam suasana praeksistensi kita di alam roh. Jadi artinya sebelum kita terlahir, itu di alam roh sana kita sebetulnya sudah mengakui bahwa pembimbing hidup kita itu ya Allah itu sebetulnya.
Tapi nanti setelah dalam alam kehidupan, kita sudah lain lagi ceritanya. Makanya itu diturunkanlah para nabi, ya, untuk membimbing kita ke jalan kehidupan yang sudah kita ikrarkan di praeksistensi dulu, bahwa kita hanya mengambil Allah sebagai pembimbing hidup kita. Itu ada nabi aja sekarang porak-poranda seperti ini, nggak semuanya beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak. Seandainya nggak ada nabi lagi, gimana coba? Keblangsak kita semua. Dari itu kan makanya kita harus berterima kasih kepada seluruh para nabi pembimbing hidup kita yang mengajarkan kita untuk kembali kepada bimbingan Allah, gitu. Ya. Jadi kita sudah bersaksi di sana. Oke, terus aku gambarkan suasana kebangkitan. Tentunya nggak lengkap ya, kalau lengkap panjang ini ayatnya. Aku ambil beberapa ayat aja. Suasana kebangkitan. Ya, kita mulai dari, nanti kamu bisa baca sendiri ya. Ini panjang ayatnya. Quran surat ya Yunus ya, surat 10 ayatnya dimulai 26 ya. Dimulai 26. Sebentar. Minum dulu. Ben lancar nek ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Ya. Dan tambahannya, jadi sudah berpahala ditambahi lagi ya. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan, ya. Mereka itulah, waduh ini terpotong lagi ini. Sebentar supaya aku lihat di sininya. Ini terpotong ini, kalau ngopi kadang-kadang terpotong. Aku bacakan langsung di Al-Qur'annya aja ya. Sama kamu buka Al-Qur'anmu juga supaya ngerti, supaya clear. Nanti kalau aku ada salah kutip, kamu bisa memberikan pembenaran ya, yang benar yang mana, harusnya gimana. Surat 10 26 surat 10:26. Kadang-kadang begitu ngopi terpotong dia. Oke, begini. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dalam kurung surga dan tambahannya dalam kurung kenikmatan melihat Allah. Wah, ini perlu terjemahan tingkat tinggi nih, kenikmatan melihat Allah itu melihat gimana ya. Oke, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Begitu yang 26 ya. Sekarang yang 28. Ya. Jadi dia agak lompat ya. Nanti kamu supaya paham, kamu baca seluruhnya ya. Ini aku pilih-pilih yang aku kira penting aja ya. Nanti kamu bisa baca sendiri supaya kamu lebih terintegralistik pemahamanmu. Kalau tak tampilkan sini semua ya dawa ceritanya itu. Oke, yang 28 begini. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang yang menyekutukan dalam kurung Allah, tetapi di tempatmu, tetaplah di tempatmu ya. Kamu dan para sekutumu. Jadi kon manggonai dokono, tetaplah kamu di tempatmu. Nah, gitu loh ya. Antara yang menyembah dan yang disembah itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-sekali tidak pernah menyembah kami. Nah, mulai saling berbantah ini ceritanya ya. Oke. Itu tadi yang 28 ya. 28. Sekarang 29. Ya. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan
kamu kepada kami. Ya, wis. Sopo kongkon, siapa nyuruh kamu nyembah aku? Mulai bantah-membantah ini mereka. Ya, 29. Terus yang ke 35 ya. Yang ke 35. Ya. Yang ke 35. Begini. Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kebenaran? Wah, ini ditanya ini. Ya. Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ya, Rob itu ya, yang aku bilang tadi, ya. Sebentar. Di sini aku ulangi lagi supaya tertata rapi ya. Katakanlah, apakah ada di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Ya. Katakanlah, Allah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu dalam kurung berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Nah, jadi begini intinya ayat yang 35 ini. Antara yang disembah selain Allah itu apa bisa membimbing kepada kebenaran? Padahal yang membimbing kepada kebenaran itu ya Allah itu. Sekarang yang menarik ini, bagaimana kamu mengambil keputusan gitu loh? Ini kan bertanda kita harus suruh pakai otak. Dulu kamu itu bagaimana waktu mengambil keputusan siapa yang akan menjadi sesembahanmu? Gitu loh. Di sini ditanya. Ya. Jadi di ayat sini tadi menjelaskan tentang suasana kebangkitan nanti ya. Di mana yang disembah dan yang menyembah saling lempar-melempar, dan di sini ditanya, lu itu bagaimana dulu? Apa lu gak mikir gitu loh kira-kira? Ya. Antara bahwa Allah itu sesungguhnya yang bisa membimbing kepada kebenaran, bukan sesembahan yang lain gitu. Ya. Ini suasana kebangkitan ya. Oke. Aku lanjutkan. Nanti kamu baca seluruhnya ya. Sekarang sesudah itu kita baru masuk ke ayat ini sekarang ya. Aku kan tadi baru baca sekilas ya. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Nyanya kepada siapa? Isa. Nah, disinilah hati-hati terhadap kata ganti, terhadap domir. Karena salah menempatkan domir, salah arti. Dan aku katakan sama kalian, aku yang berbeda. Ya, aku berbeda dengan mainstream. Jadi kalau ada kajian-kajianku yang menurut kamu berbeda, itu pilihan ada di tangan kamu. Kamu mengikuti yang mainstream apa yang mengikuti yang berbeda yang aku tawarkan. Ya. Karena begini, di ayat ini nya yang kedua kebanyakan dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Isa, padahal di sini tidak ada dalam tanda kurung. Baru nanti dan pada hari kematian dia, Isa itu ada dalam tanda kurung, akan menjadi saksi mereka. Ya. Jadi oleh teman-teman itu begini, yang mainstream itu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya Isa juga, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Nah, ini jadikan sebuah argumentasi. Oh, Kanjeng Nabi Isa itu belum mati, ini ayatnya. Argumentasi mereka begitu. Karena kan ini menjelang kematiannya. Ya. Nyanya itu kepada siapa? Kepada Isa. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Isa mati nanti, ini pandangan mereka ya. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Jadi ya seluruh orang-orang ahli kitab itu tidak beriman begitu loh.
Perhatikan kalimatnya. Tidak ada seorang pun di antara kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Jadi sebelum matinya Kanjeng Nabi Isa, kan kita tinggal balik kalimatnya ini. Seluruh pengikutnya itu tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Isa. Itu argumentasi mereka. Sampai nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Gitu. Terus pertanyaanku, apa ya benar begitu? Gitu loh. Karena dia kematiannya itu jatuhnya ke Isa lagi. Kalau aku tidak, nya itu ke ahli kitab. Gitu loh. Beda kan? Beda. Jadi aku akan ambil satu ayat yang mengatakan bahwa kalau ini diartikan bahwa seluruh ya ahli kitab itu baru beriman, jadi tinggal kebalikannya kan tidak beriman ya. Menjelang kematiannya itu dibantah oleh Al-Quran sendiri kok. Lihat ini. Dibantah oleh Al-Quran sendiri. Baca surat Al-Maidah 5 ayat 111 ya. Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 ya. 111. Begini. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah, dalam kurung wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang berserah diri. Muslim. Muslimun jamak dia. Ya. Berarti ada, tidak semuanya tidak beriman. Jadi kalau An-Nisa 4 ayat 159 itu, oh seluruhnya itu tidak beriman. Nanti menjelang kematiannya setelah datang baru beriman. Seluruh pengikut Yesus itu ya, dibantah sama ayat ini tadi. Ternyata ada yang beriman juga kok. Kita dulu, jedah dulu ya. Nanti kita lanjutkan, kita sholat Isya. Setelah sholat Isya kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sholat Isya kita lanjutkan lagi. Pelan-pelan ya. Ini memang agak ribet menjelaskannya ya, karena kalimat itu kalimat retorika. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku tuliskan di sini supaya jelas ya. Ini kalimatnya kalimat retorika. Aku takutnya kalau aku jelaskan lewat omongan aja, kalian nggak paham. Nanti aku tuliskan. Permasalahannya ini sama dengan permasalahan kemarin, permasalahan domir, kata ganti. Itu mau dinisbahkan ke siapa gitu loh. Karena salah menisbahkan kata ganti atau domir itu, maka makna akan menjadi salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan jelaskan begini dulu kerangka berpikirnya. Ayat ini ya, ini bercerita tentang kesaksian. Ya. Surat Al-A'raf itu juga bercerita tentang kesaksian. Ya. Surat Yunus 10 ya, ayat 26 plus 28 plus 29 ditegaskan lagi di 35 ini nanti ya. Atau ini kalau panjang ini, kalau kalian baca sendiri akan asik ini. Ini menggambarkan nanti eskatologi nanti itu ya. Mereka itu terjadi perdebatan antara yang menyembah dan yang disembah selain Allah gitu ya. Dan di sini ini ujung kalimatnya bagus. Ini membuktikan bahwa kita itu beragama itu pakai akal, pakai nalar, pakai logika. Bukan pokoknya atau katanya bukan. Jadi gampangnya, otak lu kemarin gimana kok lu bisa salah gitu loh. Orang yang bisa membimbing kita kepada kebenaran itu Allah, lu nyembah yang lain. Kira-kira gitulah kalau terjemahan lepasnya ya. Terus di surat Al-Maidah tadi menunjukkan bahwa tidak semua ahli kitab itu tidak beriman, tidak ada, meskipun sebagian kecil tetap tunduk patuh kepada ajaran yang disampaikan Allah kepada Kanjeng Nabi Isa ini ya, dan mereka disebut muslimun. Tuh.
Judulnya apa? Kesaksian. Sekarang jadi pertanyaan sebetulnya kesaksian tentang apa sih? Gitu loh. Kan dari tadi kita bicara kesaksian tentang apa sih ya? Gitu. Meskipun sebetulnya kalau kamu cermati secara sekilas di ayat 172 itu sudah jelas lah ya. Terus kesaksian tentang apa sih? Gitu. Kan bertanya kita, iya kesaksian. Kesaksian apa yang disaksikan? Gitu loh. Itu yang pertama yang aku mau jelaskan. Yang kedua, sembah ya. Aku itu agak sulit aku menjelaskan sebuah kata sembah kepada kalian itu sebetulnya maksudnya gimana ya. Begini loh, dalam keberagamaan kita, sembah itu ibadah pengabdian atau gimana ya. Nggak tahu lah, aku masih belum menemukan kata yang pas. Ya. Begini loh. Kita itu tahu lah, nggak mungkin lah kita menyembah patung itu ya, nggak mungkin lah. Seperti kata-kata asnam yang itu ada pada sebuah kisah Kanjeng Nabi Ibrahim di surat apa itu, surat Al-Baqarah sepertinya. Itu tidak bisa dimaknai hanya patung gitu, karena nggak mungkin lah kita kalau otak kita waras nyembah patung. Ya untuk apa patung kok disembah? Justru kalau bisa patungnya itu nyembah kita gitu loh ya. Jadi kata-kata sesembahan, kata-kata pengabdian, kata-kata pembimbing hidup, mungkin lebih pasnya pembimbing hidup ya. Karena tadi kan berbicara tentang yang membimbing kamu ke jalan kebenaran itu ya. Itu jangan dipersempit gitu loh. Islam itu berbicara dalam tataran holistik dia, luas. Dipersempit itu maksudnya begini. Kamu tiap hari ke masjid, ya sholat kepada Allah ya. Tapi di luar masjid, entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah itu di tempat manapun, di setiap langkah kehidupanmu kamu tidak taat terhadap aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Meskipun kamu 5 waktu menyembah Allah atau sembahyang atau sholat itu tadi, itu nggak ada artinya gitu loh. Untuk apa kamu nyembah-nyembah, kamu sembahyang kepada Allah, tapi aturannya di luar sholatmu itu nggak kamu pakai? Lah untuk apa? Itulah yang maksudku. Kata sembah itu, nantilah aku akan cari sinonim yang pas itu apa ya. Jangan dipersempit gitu. Jadi dia jangan hanya dipandang, karena sekarang kalau aku terima dari pelajaran-pelajaran biasanya tentang tauhid, tentang segala macam, itu sekedar hanya sembah dalam ubudiyah, dan ubudiyah itu nanti dipahami ya sholat itu bukan sebatas itu, tapi seluruh aspek kehidupan. Percuma saja kamu sholat tapi uang riba kamu telan. Percuma saja kamu sholat tapi di rumah uang rakyat kamu garong. Percuma saja kamu sholat tetapi kamu menjadi biang kerok bagi tetanggamu, tidak memberikan kasih, tidak memberikan rasa hormat terhadap sesama. Percuma gitu loh. Jadi itu harus dipahami secara holistik gitu, tentang bagaimana kita hidup dalam aturan-aturan Allah. Maka itulah dia disebut pembimbing kehidupan kita ya. Nah sekarang aku ya, nanti kalau belum paham ya nggak tahu gimana lagi cara memahamkan tentang itu semuanya. Nah sekarang kita tentang kesaksian. Itu kesaksian apa sih gitu loh? Kan kesaksian tuh banyak. Apa yang disaksikan? Ya, maka aku jelaskan di sini ya. Nah ini nggak error. Dia untung aja nggak lama errornya. Ya, di sini buka Quran surat Al-Maidah ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 117 ya. Begini. Ini kalau dibaca atasnya ini lebih asik lagi ini ya. Di 116-nya gitu. Begini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau besar, yaitu Allah,
perintahkan kepadaku, yaitu, nah ini dia, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ya, aku ulangi lagi yang paling penting ini. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau yang ngomong Yesus itu Allah itu, aduh. Ya tapi nantilah ya, nanti karena kalau aku bantah pakai Al-Qur'an, mereka jelas menolak. Nah, tapi kan aku sudah bantah sebetulnya Yesus itu bukan Allah pakai Alkitab. Kalau di Al-Qur'an jelas. Orang ngomong begini kok, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti ku-nya itu, Yesusnya itu Allah bukan? Kan sudah jelas. Ya. Dan aku menjadi saksi. Jadi Isa itu menjadi saksi terhadap mereka, pada muridnya itu, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Kanjeng Nabi Isa masih sugeng, masih hidup, masih di tengah-tengah mereka. Titik sampai situ. Ya. Maka setelah engkau, ini kamu buka kamu lihat di Al-Qur'an elektronikmu ya. Ini terjemahannya sudah exegese, bukan exegese. Exegese. Dia sudah ya menundukkan Al-Qur'an menurut mau dia. Bukan dia tertunduk terhadap Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an diterjemahkan menurut kemauan dia. Karena maunya dia nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Mau kiamat gitu loh. Nggak fair ini. Lihat ini terjemahan dia ya. Ini aku copy dari elektronik ya. Mungkin coba copy dari elektronikmu. Terjemahannya sama nggak dengan aku? Dari Al-Qur'an elektronik ya. Begini terjemahan dia. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, bayangkan, aku sempat terkejut. Loh, ini kok ada terjemahan mengangkatku ke langit gitu. Setelah aku cek ke Arabiunnya, sebetulnya itu terjemahan dari tawafaitani. Seharusnya ini yang benar itu adalah maka setelah engkau mewafatkanku. Begitu, bukan mengangkatku ke langit. Ini kan sudah nakal ini. Karena dia maunya nanti Isa turun lagi dari langit sana. Nggak tahu langit yang sebelah mana. Maka dia terjemahkan menjadi tawafaita ini mengangkatku ke langit. Kalau mengangkat itu ini, kamu lihat di surat An-Nisa. Ya, surat 4158. Ini jelas. Rafa'ahulahu. Ya. Tetapi Allah telah mengangkat ya, hu-nya itu Isa, kehadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan aku sudah jelaskan, kata mengangkat itu harus hati-hati. Tidak semua mengangkat itu bermakna geografis, physically, dari atas diangkat. Ini tak angkat nih. Karena aku sudah pernah jelaskan, tidak semua begitu. Mengangkat harkat martabat itu orangnya tetap aja di situ. Kalau you jadi presiden, you angkat itu menteri itu tetap ada di bumi, enggak dia terangkat ke langit sana. Betul ya. Ini ada rafa'ahunya. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami kata mengangkat itu. Lah kalau yang di sini tidak ada kata rafa'ahu di surat apa ini tadi? Al-Maidah 117 tidak ada. Itu hanya kemauan si penerjemah aja, karena Al-Qur'an mau ditundukkan dia supaya nanti Isa itu turun lagi, maka kata tawafai tani ini diterjemahkan menjadi mengangkatku ke langit. Ini yang membuat kacau. Seharusnya kalau kita sebagai education ya, sampaikan apa adanya, nanti terserah orang mau menafsiri apa. Kalau belum sudah diintervensi seperti ini, ya sudah bubar. Dan yang baca juga nggak ngerti, gitu loh. Ya, oke. Jadi
jawaban kita sudah jelas ya. Kesaksian tentang apa sih? Dari ayat ini sudah kita jelas. Kesaksian tentang keesaan Allah. Pembimbing hidup kita hanya Allah. Jelas? Ya. Penggerak kehidupan kita, ilah kita hanya Allah. Rob kita hanya Allah. Mereka itu robnya lain, ilahnya lain, ya terserah, itu urusan mereka. Tapi urusan kita sebagai Islam dan urusan nabi-nabi dinullah, itu orang namanya aja dinullah. Masa mau ilahnya bukan Allah, robnya bukan Allah, kan enggak. Itu robnya, ilahnya Allah semua. Mulai Kanjeng Nabi Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita jelaskan. Kita nukil sebentar apa penjelasan Kanjeng Nabi, ayat yang menjelaskan tentang pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sebentar ya. Ini ada ayat asik ini. Tadi aku ini ya. Sebentar. Sabar. Waduh, nyarinya ini harus hati-hati. Sebentar mas, sebentar ya. Kemana dia larinya? Yang ayatnya itu bahwa marilah kita kepada sesembahan yang sama. Ya, kita menyembah kepada sesembahan yang sama. Benar. Nah, ini ketemu dia. Kamu baca surat Ali Imran 364. Ini mantap sekali ayat ini. Quran surat Ali Imran ya. 364. Ya. Begini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan ini. Kul gitu ya. Katakanlah, wahai ahli kitab. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menyampaikan. Suruh kul itu sampaikan, katakan, dakwakan gitu loh. Kepada ahli kitab, ya. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan ya, yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Itu ajakan Kanjeng Nabi Muhammad kepada ahli kitab. Ayo kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa kesaksiannya itu kesaksian tentang keesaan Allah. Ya, kita tidak mengambil ilah kecuali Allah. Kita tidak mengambil rob kecuali Allah. Masalah orang lain itu urusannya orang lain. Mau ilahnya siapa urusan dia, mau robnya siapa urusan dia, ya. Itu. Ini agama dinullah dari mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, semua itu mengajarkan bahwa ilahnya itu Allah, robnya juga Allah, bukan yang lain. Tuh. Oke, sekarang aku akan menjelaskan ini. Aku tulis karena aku takut kalian kurang paham juga tentang apa yang aku sampai omongkan, ya. Ini masalah domir. Ini sudah jelas ya, sudah jelas persaksian tadi. Nah, nanti aku akan jelaskan lagi tentang kesaksian, ya. Nanti semoga aku nggak lupa. Biasanya di akhir acara aku lupa. Nanti aku jelaskan lagi. Ada kesaksian yang aku mau jelaskan sama kalian. Jadi begini, teksnya itu begini loh. Tidak seorang pun, kan begini ya. Tidak seorang pun, ya. Tidak seorang pun di antara ahli kitab, di antara ahli kitab, ya, Alkitab yang tidak beriman kepadanya. Nah, ini kalimat retoriknya ini yang sulit dipahami, ya. Ini kalimat balik ini, yang tidak
Ya, sorry. Yang tidak beriman kepada. Masalahnya itu di sini. Nyanya ini. Nya. Ya. Lihat. Domir nyanya itu. Kepadanya. Menjelang kematiannya lagi. Nya. Untung ada yang kirim warna bermacam-macam, jadi enak supaya kamu jelas ya. Kematiannya. Dan pada hari kiamat, dan pada hari kebangkitan atau kiamat ya. Kiamat itu kebangkitan ya. Hari kiamat. Sebentar ini. Aduh. Merajuk dia, nggak mau dibuka. Nah, dan pada hari kiamat dia dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi, akan menjadi saksi. Saksi. Ini dia ya. Ini teksnya begini. Sekarang aku jelaskan supaya kalian paham yang aku maksud. Perubahan atau penetapan domir yang keliru itu akan menghasilkan pemahaman yang keliru, gitu ya. Sekarang di sini, nyanya ini ke siapa? Nyanya ini ke siapa? Dia ke siapa? Tentang apa ini? Tentang saksi. Di sini kita sepakat dia adalah Kanjeng Nabi Isa. Di sini kita sepakat siapa? Kanjeng Nabi Isa. Di sini di teks itu belum diisi. Karena ini berubahnya. Kalau nyanya Kanjeng Nabi Isa itu mainstream begitu. Aku tidak mainstream. Nyanya ini kemana? Ke sini. Nyanya ini ke sini. Jadi nya pertama itu ke Kanjeng Nabi Isa, nya kedua itu ke ahli kitab. Gitu loh. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau nyanya ini ke Kanjeng Nabi Isa. Inilah yang dipahami secara mainstream, karena mainstream itu akan menggunakan ayat ini sebagai argumentasi bahwa Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Tetapi apakah benar demikian? Kan aku sudah bantah tadi dengan ayat Al-Quran bahwa tidak semua pengikut Kanjeng Nabi Isa itu tidak beriman. Kan ini kan tidak seorang pun, berarti kan semua. Padahal tidak semua. Berarti kalau nyanya ini ke Isa salah. Gitu loh. Nyanya ini harus ke ahli kitab. Sekarang konsekuensi kalau nyanya ke Isa, karena apa? Karena dia mau membangun begini. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Kanjeng Nabi Isa menjelang kematiannya. Nah, jadi ya ahli kitab ini nanti tidak seorang pun ya beriman kepada Kanjeng Nabi Isa. Baru nanti setelah Kanjeng Nabi Isa datang dari langit sana, dari surga sana, atau dari manalah, dari atas sana, sampai nanti akhirnya mati, karena dianggap belum mati nih, baru mereka ini semua beriman. Karena logika yang mau dibangun seperti itu. Karena apa? Mereka sudah terkontaminasi, Isa mau turun lagi. Gitu loh. Sebetulnya sudahlah. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Kanjeng Nabi Isa itu masih hidup, tidak ada. Semua itu ya seperti ini, penafsiran-penafsiran yang sangat terbuka untuk kita perdebatkan, gitu loh. Nah, nyanya itu tidak ke Isa, tapi ke
Nyanya itu tidak ke Kanjeng Nabi Isa, tetapi ke ahli kitab. Ya. Jadi beda makna, beda pemahamannya, beda. Kalau sudah ke ahli kitab, beda lagi. Ya. Beda lagi. Waduh. Ini sebentar. Beda lagi. Coba kamu kunyah dulu ini penjelasan gue ini tentang domir itu, ya. Ini agak-agak error ini. Ya. Sebentar. Sekarang aku lanjutkan sambil nunggu ini tentang saksi. Dan pada hari kiamat dia Kanjeng Nabi Isa akan menjadi saksi. Semua nabi itu nanti akan menjadi saksi. Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Ya. Semua nabi itu nanti akan menjadi saksi. Waduh, ini loh kalau sudah error itu begini dia. Ya, bukan hanya Kanjeng Nabi Isa. Semua akan menjadi saksi. Mulai dari Nabi Adam ya sampai Kanjeng Nabi Muhammad, nanti di hari kebangkitan itu mereka semua akan menjadi saksi bagi umat-umatnya. Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa. Karena nyanya ini aku beda dengan yang lain, aku merujuknya ke ahli kitab, maka begini. Ya. Ini ahli kitab pun ini harus, kadang-kadang orang dipukul rata Yahudi Nasrani loh. Ini yang jadi masalah. Bukan, ini khusus berbicara tentang Nasrani yang sekarang menjadi Kristen. Ya. Kalau aku menafsirkannya itu begini. Ini ahli kitab ini ya, yang tidak seorang pun ya yang beriman kepada Kanjeng Nabi Isa. Maksudnya tidak beriman sebagaimana ajaran yang disampaikan. Nanti ketika dia mau mati, ya. Jadi ahli kitab itu kalau sekarang dikasih tahu kan bahwa Allah itu tunggal, dia bilang Tritunggal. Bahwa Yesus itu Nabi, dia bilang Allah. Kan begitu, ya. Ya nanti ketika dia mau mati, baru dia beriman. Gitu loh, ya. Ketika dia mau mati ya, menjelang kematiannya, baru dia tahu bahwa yang kita bilang bahwa Allah itu tunggal dan Kanjeng Nabi Isa itu nabi bukan Allah, baru tahu dia. Gitu loh. Ya. Sayangnya ya, orang sudah mati nggak bisa kita ajak ngomong tuh apa? Ya. Kalau bisa kita ajak ngomong dia untuk membuktikan ayat ini. Ya. Jadi ada yang menafsirkan termasuk aku ini ya, domir kata ganti mautihi itu kembalinya kepada ahli kitab. Ya, yang akan beriman kepadanya ketika menyaksikan malaikat maut ini, sakaratul maut ini ya, mereka baru beriman, tapi ya telat, gitu loh, telat, sudah nggak ada artinya. Lu masih hidup, masih segar buku dikasih tahu juga, nih aja, nanti kalau sudah sakaratul maut baru tahu. Ini Anda yang tidak taat terhadap ajaran Kanjeng Nabi Isa, semoga bisa menjadi pemikiran. Oke, aku mau cari ayat bahwa semua nabi itu menjadi saksi itu. Sebentar ya. Bentar. Sabar. Ini lemotnya. Ini dia ketemu. Ya, kamu baca surat An-Nisa 41 159 ini sudah ya. Surat An-Nisa 41. Surat An-Nisa ya. Nampak di sini, Re? Quran surat An-Nisa surat 41 sama Quran surat An-Nahl. Nahl surat 16 84. Ya, ini kamu baca ini ya. Ini semua nabi itu nanti menjadi saksi. Di samping ini tentunya, ya. Ini kan tentang saksi juga, makanya aku bilang kesaksian judulnya. Ya. Ini aku bacakan. Surat An-Nisa 4 ayat 41. Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, ya, sebagai umatmu. Coba. Ini, jadi semua nabi itu menjadi saksi nanti. Aku ulangi lagi. Maka bagaimanakah, dalam kurung,
Halnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nanti bagaimana gitu loh ya. Apabila kami Allah mendatangkan saksi seorang Rasul. Karena apa? Umat pasangannya Rasul seperti kemarin. Nabi pasangannya Rasul. Makanya umat-umat manusia ini nanti didatangkan saksi. Saksinya apa? Rasulnya itu. Dan kami mendatangkan kamu, Nabi Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Oke. Kemudian di surat An-Nahl yang ayat 84. Oke. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi atau rasul. Subhanallah. Ini lebih gampang. Lebih ditekankan lagi, jelas, ya. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan, nanti kita kan dibangkitkan ya, setelah mati semua dibangkitkan lagi ya. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat, berarti seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya. Seorang saksi, yaitu apa? Rasul. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir untuk membela diri. Dan tidak pula mereka boleh meminta maaf. Wis telat, jalur maaf wis telat, mumpung si urip tobat kon. Gitu ya. Tobat, kembali kepada Allah yang tunggal. Allah sebagai ilah kita, Allah sebagai Rabb kita. Ya. Jadi itu tadi yang mengatakan bahwa bukan hanya Kanjeng Nabi Isa, semua nabi akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Oke, sudah aku jelaskan semua ya. Jadi permasalahannya tadi di domirnya itu kemana? Ya. Nah, kesaksian. Sekarang begini, sebagai penutup. Kamu kan syahadat ya. Kamu bisa nggak menjawab kok ditanya? Kapan kamu? Saksi itu kan berhubungan dengan ruang dan waktu. Ya, kapan kamu ketemu Nabi? Kapan kamu ketemu Allah? Kok baru aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Harafiah umumnya kan begitu. Sehingga kalau kamu dikatakan kamu itu bersaksi palsu, gitu. Karena apa? Yang mengatakan begitu dia akan mengatakan bahwa kapan ketemunya dengan Kanjeng Nabi, kapan ketemunya dengan Allah. Bisa nggak kamu jawab? Itu perdebatanku kira-kira awal-awal aku bermain Facebook sekitar 9 tahun yang lalu lah ya, dengan teman Kristenku. Dia ngomong kesaksian palsu, maka aku jelaskan semuanya. Sehingga dia paham tidak ada kepalsuan di dalam Islam. Tidak ada. Karena Islam adalah kebenaran, tidak mungkin kebenaran itu dibangun atas kepalsuan. Jadi saksinya jelas. Tinggal cara bagaimana kalian memahami sebuah kesaksian itu. Ya, masalahnya kalau kita ngaji-ngaji biasa itu kan nggak dijelaskan. Jadi, ya begitulah. Memang perlu ada perubahan metodologi education ya. Semoga kedepannya menjadi lebih bagus lagi. Itu terakhir dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.